Sekarang nangisnya nggak minta beli handphone bang, naik Migo. Iya, naik Migo. Tiga, dua, satu. Oke teman-teman, balik lagi bersama gua Rivaldi Jendol. Dan kali ini balik lagi di podcast Ngomong Aja bareng Bang NJ. Kenapa sih gue bisa manggil dia Bang NJ? Tapi sebelum itu, sebelum beliau mengintroduce nih, gue pengen ngingetin teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel Rivaldi Jendol supaya channel ini berkembang dan gue semangat lagi bikin konten. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja gue tanya nih, biar dia langsung introduce. Ayo bang, introduce bang. Introduce sih, kenalan aja. Kenapa sih lu gue panggil Bang NJ? Lu jelasin deh tuh. Tahu kan yang manggil lu. Iya. Nggak, nama lo mungkin ada di kaitannya gitu kan. Nama gue Anggi, Anggi Nurjaman lengkapnya kan. Iya, disingkatnya NJ. Gue juga nggak tahu tuh, Indra atau teman-teman yang lain manggil NJ mungkin melihat dari nama sosial media gue kan. Iya, karena nama sosial medianya @anggi_nj gitu kan. Ternyata Nurjaman, gue kira wah NJ apa nih kan. Gue sempet nggak, gue nongkrong sama di Kayu Manis. Temen nongkrong di scene band juga sih, sering nongkrong. Berarti lu main musik bang ya? Iya, main musik. Sampai sekarang masih ngeband. Hampir bubar. Iya. Nama band hampir bubar. Iya, besok bubar. Terus? Iya, gue waktu nongkrong tuh, dia nanya nih, sempet nggak tahu lah ya, mungkin penasaran. Gi, NJ apaan sih? Lu anak North Jakarta ya? North Jakarta, Jakarta Utara. Ini yang disangka dia tuh yang apa? Oh, supporter. Iya, supporter klub bola. Gue bilang, ada teman gue yang udah tau gue kan, nyoto kan, Anggi Nurjaman, anjing gitu. Agak naikin lagi suara lu bang. Terus? Iya, gitu. Jadi dia penasaran, dia pikir gue tuh North Jakarta, anak supporter itu gitu. Orang itu tuh kepanjangan nama gue. Padahal kan nama dari orang tua lu kan. Iya. Ngomong musik nih bang nih. Lu ngeband udah berapa lama bang? Sebelum kita masuk ke temanya, ini biar ada masuk deh bro. Mungkin dari zaman sekolah. Dari zaman sekolah ya? SMP kelas 1. Emang perbedaan umur gue sama Bang Anggi itu jauh nih. Jauh 2 tahun gitu bedanya. Jauh banget. Cuman emang ya kita sering bikin proyekan bareng gitu kan Bang NJ. Kadang gue suka minta bantuan buat bikin video gitu bareng-bareng. Nah kali ini gue undang orangnya langsung buat ngobrol-ngobrol di podcast gue nih di podcast Rivaldi Jendol nih. Anjay. Dia sempat bikin logo juga dulu ya. Iya dulu. Sempet. Ya ini studio ini jadi saksi sebenarnya sih dulu sebelum dibangun. Ini beliau suka main juga ke tempat sini sebelum gue rapin seperti ini gitu kan. Bang gini bang ya. Gue pengen nanya sama lu nih. Selepas lo ngeband, apa sih emosi yang lo rasain nih bang? Kalau lagi masalah emosinya gitu. Emosi yang lo rasain kalau lo udah megang gitar, lo kan gitaris nih bang nih. Gila. Dari salah-salah. Saya colok bunyi. Saya colok aja. Saya colok bang ya. Ya gedein semua, berisik gitu kan. Ngoing deh. Iya kalau perasaan. Biasanya kalau lagi di tempat kerjaan atau lo kan dulu ngeband dari zaman sekolah nih. Kalau lagi suntuk sekolah, emosinya kayak gimana sih bang? Beda ini. Waktu mungkin kalau waktu sekolah tuh namanya benar-benar baru pengen bisa gitu, semangat banget. Fokus gitu. Kalau sekarang di band tuh ya gue buat refreshing sih. Oh refreshing ya, karena mungkin lu udah berkeluarga juga bang ya? Iya, tau lah misalkan capek ngurus anak. Oh, iya. Satu-satunya kesenangan gue di musik ini. Emang hobi kadang-kadang bisa menyelamatkan diri lu sih, iya. Untuk meluapkan emosi lu dibandingin lu harus marah-marah ya kan? Kadang mungkin orang ya mau apa aja karena suka Iya. lu ngapain jadi artis kagak. Iya. Sekarang gini lu ngapain main futsal jadi main bola kagak. Kalau gue kan emang hobi gue. Gak bisa kan gitu Iya. orang yang ngomong gitu. Kalau kan hobi gue futsal nih, ya kadang-kadang kalau emang udah futsal nih, tuh bisa teriak tuh kenceng banget tuh kata. Iya, lepas gitu. Iya lepas. Emang itu sih gue bilang tadi bang, hobi tuh nyelamatin emosi lu gitu. Biar seimbang semua. Iya. Gitu kalau kerja terus juga tuh. Nih. Bayang. Gue pengen nanya sama lu bang nih. Lu dulu kan belum ada internet nih bang nih. Iya. Belum ada internet nih.
Lu dulu main apa sih bang? Apa itu? Kan lu jago main musik nih, main gitar nih. Agak jago banget anjir. Gua asal colok bunyi. Dulu kan jago main gitar nih. Lu pasti pernah kan nongkrong di tongkrongan lo, terus sambil jodoh-jodohin cewek. Iya lu ngerasa juga ya. Ngerasain gue. Lu kayak berasa paling ganteng udah. Iya. Malam minggu nongkrong di tiang listrik gitu. Iya. Main gitar gopong. Nyanyi deh. Nyanyi. Nongkrong di warung kopi. Ya, lu bikin lagu-lagu ini. Dulu pokoknya mah kalau gue dulu bang nongkrong orang abang-abang gue main gitar nih, gue bagian kendang tuh Iya. pinggirannya. Padahal sosok ngiringin padahal nggak diajak. Sama sini deh, terus beliin gue es. Mansur. Emang proses sih bang kayak gitu. Tapi di situ malah menurut gue itu ada ilmu yang didapat. Iya lebih apa namanya? Nggak usah dilupain sih menurut gue. Punya chemistry bang menurut gue. Beda ya kalau lo nggak pernah nongkrong kayak gitu susah bang buat ngimbangin ke depanin ntar ya. Contohnya gini bang, kan kalau kita nongkrong nih biasanya kita kenal nih masing-masing kenal kan, kita main lempar-lemparan banyolan juga orang udah ngerti ada sama orang begitu, nggak ada baper-baperan. Iya betul. Gitu. Apa orang agak nongkrong? Ya apaan sih? Anjing. Baperan. Iya gue itu main gitar dari abang-abang kan. Iya. Liatin Liatin dulu kan Liatin, pasti. liatin. Iya. Malah gue saking pengennya tuh main gitar. Bang ajarin main gitar. Beliin gue rokok. Gue jalan deh. Pasti kan pasti kayak gitu. Habis itu kalau kita nggak begitu nggak bisa sih. Nggak bisa. Dan juga emang Ada niat apa sih. yang namanya bang nggak kayak gitu kalau dulu abang-abangan nih kita ada nih kan. Generasi penerus ya bang gitu biasanya. Dari zaman ke zaman kan. Iya. Nah kalau zaman sekarang kan emang udah tumbuhnya internet nih bang nih. Betul. Tumbuhnya internet terus gadget lah. Abis tuh kegerus. Lo ngerasain gak sih dulu abis main gitar malam besok pagi terus ada kompetisi main bola kadang-kadang. Nah Iya main bola. main bola 1.000. Iya. Disebutnya AB. AB gua kagak tahu tuh AB apa. Tapi dibagi dua, A sama B ini. Ya oke. Sweet lo masih AB kan. Tapi itu dia makanya. Terus kalau yang menang beli air. Menang beli air. Aduh. Enggak, tukang tuak juga enggak. Hah? Tahu enggak ngerasain enggak es tuak? Bukan tuak sih, Bang. apa itu? Air tebu, Air Leg. tebu. Es legend. Es legend. Iya, main di itu tuh sekarang jadi rusun tuh. DPU. Kalau pagi gue sering tuh, Bang. Gue orang pertama yang bangunin teman-teman gue kalau subuh-subuh. Habis sholat subuh, panggilan tuh atu tuh yang datang 8 orang. Jam 7 udah ada 10. Gue ini masih belekan lagi. Iya. Gue sampur kagak bangun lo, jangan sendiri kan lo. Nah, gedeknya lagi gue kalau main bola sama abang-abangan nih, Bang ya. Yang kecil sebawa bola. Iya bener. Iya. Gedek tuh gue. Abang-abang sama naik motor pulang. Iya bener. Gue jalan kaki jajar anjing gue. Anjing bawa bola bawa gawang kan. Iya, bawa gawang gue dulu. Ngerasain tuh. Pakai semen gawang. Gawang pralon. Oh, yang paralon. Iya, ember cat yang kecil tuh dalamnya semen tuh. Nah, gawang bikin tuh pralon di atasnya tuh bikin jadi Mister Gawang. Nah, belakangnya ini di tali tuh tambang tuh ya buat ini ngeket lemari kalau banjir. Biar enggak rubuh. Iya. Sering banget tuh gue kayak gitu, Bang. Disuruh-suruh kayak gitu. Tapi dengan adanya begitu, Bang, gue belajar gitu. Oh, ternyata kita main sama abang-abangan juga ada attitude-nya juga, Bang, sopan santun juga gitu. Biar bagaimanapun juga walaupun kita di tongkrongan nih harus ada apa namanya? Kita lebih muda, dia lebih tua, harus ada sopan gitu. Manggil kayak gue nih, gue manggilnya Bang gitu, Bang NJ kan. Iya, padahal 2 tahun doang. Wah, gila loh. KTP gue elektrik sih. Nyambung lagi yang masalah tadi tuh, Bang. Apa namanya? Perkembangan zaman nih, Bang nih. Kayaknya zaman-zaman yang kita bicarain tadi kayak udah kegerus, Bang ya. Nah, iya sih ya, Bang. Tapi kalau yang main gitar gitu kayak masih ada, Bang. Beberapa gitu. Cuman ya enggak se-excited kita waktu masih dulu nongkrong lah. Malam minggu tuh waktu yang nanti banget libur sekolah pasti kan. Udah gue begadang nih. Iya, begadang. Nongkrong gitu. Kangen sih, Bang. Terus habis begadang malamnya besok pagi nonton kartun tuh. Sampai jam 10. Iya. Jam 7. Nah, mulai. kalau udah Tinju kan udah tinju tuh. iya, gedek deh tuh, matiin TV. Minta kompet dulu. Nah, udah habis nonton kartun biasanya keluar tuh.
main gundu pernah nggak lu bang? Main, kalau gue dulu nyebutnya jirak sama pasangan tuh. Oh iya, pasangan. Kalau stick namanya mok tuh. Kagak dicari tangan yang paling gede. Iya. Bos doang aja. Curang. Iya, tadi kagak main nih. Iya, padahal gue udah mancer nih jauh. Pek. Mok. Wah gila kan. Ada ini yang diri itu spor. Tapi gue nggak tahu istilah-istilah itu dari mana. Emang udah turun-temurun aja. Kayak kalau main gundu kan jirak tuh. Masang 55 nih, terus ada pala sama badan tuh. Kalau gue sebutnya Apollo. Iya, Apollo. Beda-beda sih. Beda-beda. Enggak, padahal sama-sama juga. di tempat tapi beda apa namanya wilayah gitu. Beda kan. Nah, menurut lo bang, kan tadi udah nggak ada tuh bang ya, hal-hal kayak gitu ya, hal-hal kecil. Ibaratnya kita main bola pulang maghrib, pokoknya maghrib baru balik gitu. Itu ibarat kata ini yang dari wasit tuh ya. Iya. Maghrib udah habis tuh. Pokoknya main bola nih nggak ada wasit nih. Gak ada wasit ya. Gedekin deh tuh, hand dada gitu. Pokoknya dulu yang bikin gue apa ya, dulu pengen main banget nih bang nih, masih kecil nih, gue ngelihat abang-abangan main di kompetisi dulu. Kan gue kan namanya ibaratnya yang ngambil bola naik gue, pengen juga ngerasain gitu bang, ikut kompetisi. Pas gue udah gede digusur. Ya sekarang bisa. Lalu gue liat bola banget ya. Iya, emang gue nomor satu hobi bola. Gue main bola dari kelas 5 SD. Gue bilang itu, gue subuh-subuh gue udah niat manggil teman-teman gitu. Ya sempat ikut nih juga sih apa namanya, klub futsal juga gitu kan. Gue sempat ini enggak? Sempat sekolah bola enggak? Hampir sih, hampir, tapi belum. Ya gue ikut latihan-latihan aja sambil ya berjalan bisa nih main nih. Gue sempat jadi pemain tarkam juga sih. Di sini di kampung. Di daerah Melayu gue. Jadi main tarkam. Gue waktu itu kelas 6 SD. 6 SD main tarkam. Gue balik maghrib dikasih duit 15.000 buat ongkos pulang. Lo posisi apa ya? Gue dulu dari kiper bang. Kiper langsung striker. Tapi lo paling seneng apa sih? Gue sekarang sih kalau main futsal itu main tengah aja. Iya. Emang enak sih, bisa bilang. Itu dia, makanya ya ngatur ritme bang. Kalau permainan nggak ada ritmenya nggak enak kan. Itu dia. Yang sangat disayangkan sekarang nih bang. Ini gue sedikit bahas masalah ini ya. Industri 4.0 ini kayak ngegerus kegiatan masa kecil anak zaman sekarang menurut gue bang. Mereka tuh udah nggak kayak kita dulu tuh, kayak main bola gitu udah jarang menurut gue. Satu, karena terbatasnya lapangan bebas tanpa berbayar gitu. Dulu kan kita main lapangan parkir ya kan, nggak batu deh tuh. Gedek-gedek mobil lindes. Agak kan di pertama mau mulai nih kan, dihitung berapa langkah kan. Meleng dikit digeser kawan. Terasa gak? Iya, kipernya kaki pendek deh. Biar udah iya jago. Aduh. Itu dia makanya bang gue bilang kayak udah makin kesini ya, sosialisasi masa kecil itu udah juga kurang bang, kurang gitu ya. Maksudnya mereka lebih kayak wah udah kecil-kecil aja nih umur 10 tahun ke bawah dah, 7 tahun tuh mereka udah megang gadget sekarang. Enggak YouTube, game, main game. Iya kan, itu makanya gue bilang masa kecil itu emang ada histori bang, histori yang nggak bisa dilupain. Nah nanti buat cerita mereka yang kita bahas sekarang mungkin nggak ada kayak gitu bang, nggak ngalamin begadang bangunin sahur ya kan. Dulu bawa beduk yang main mah orang, kita yang dorong gerobak kagak ada tuh ntar. Emang gue anak gede gitu. Nah gue bagai megangin botol tuh, botol ABC teng gitu. Iya bener. Gitu. Kayaknya udah habis sih menurut, udah habis sih masanya gitu. Sekarang aja anak kecil udah tidurnya juga udah mulai larut gitu kan. Mungkin itu emang faktor orang tua juga berperan sih di situ. Lambat laun habis gitu bang maksud gue. Nah menurut lu pandangan positifnya gimana seharusnya bang? Gadget ini. Iya mengenai gadget nih. Sebenarnya plus minus enggak ya? Plus minus sih. Selama di sini, selama orang tua atau yang dewasanya gitu bisa
juga ngontrol, mantau gitu. Oh. Diarahkan yang positif karena gila loh, kayak buat gitar aja gitu yang umurnya kecil gitu deh, lebih jago di zamannya gua waktu itu gua belum bisa segitu, sekarang udah jago ya kan. Iya, mungkin emang positifnya itu ya. Positifnya gitu. dalam perkembangan teknologi, Iya, orang gampang nonton YouTube, lihat tutorial, udah megang gitar gitu ya. Kalau zaman kita dulu bener-bener gua buat nyari lagu aja dia lu beli beli MBS dulu. beli rokok dulu deh gua ajarin. Tapi gue nurut lagi ya, bawa aja demi bisa satu kunci doang, bang kunci lagu misalkan di rokok dulu, gue jalan udah, gue liatin, gue apalin, besoknya lupa. Emang mesti punya dulu sih bang. Gue dulu belajar main gitar ya, walaupun sekarang masih acak-acakan sih kan, kunci gitarnya pales lah. Salah satu hal positifnya sekarang ada buat stemming gitar tuh, Tuner ya, tuner kan, tuner digital. digital tuh salah satu hal positif juga kan. Lebih praktis ya. Iya, jadi kita bisa mudah gitu. Kalau dulu kan harus, lo kan kalau nyetemin gitar pakai lagu Peter Pan kan. Iya, kadang sampai sekarang gitu. Peter Boy. Iya bener. Yang ini tuh deng 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 ya. Kan tahu man. Tapi emang masa kecil itu harus punya histori buat ceritain ini kok. Kalau kita udah mulai banyak dewasa nih, apalagi lu udah punya anak nih bang, pasti bakalan ntar anak lu udah mulai tumbuh remaja nih, lu bakal cerita lu kan nantinya dulu di daerah ini gini gitu. Dan ya walaupun memang ibaratnya dulu main gitar jalan sambil godain cewek kan, ya enggak, kiu ya. Kiu dulu mah. Iya. Sekarang Sekarang udah mah nggak ada sih. Sekarang ya godainnya lewat internet sekarang aja. Hah? Godain cewek ke Instagram. DM. Padahal di Instagram profil cowok gitu. Ih, tahuan malah gitu. Kalau kita kan langsung Facebook sih. Iya. Gitu. Lalu Beda ya. Perasaannya beda tuh. Dan nggak ada feel sih menurut gue. tapi enaknya sekarang bisa milih. Milihnya? Bisa lihat dulu dari foto gue di situ. Oh, bahaya bang. Gue pengen tuh kagak enak nih. Aja. Nggak, takutnya nanti ada yang tersinggung masalah itu gitu kan. Tapi memang ada hal positif dan negatifnya dalam perkembangan teknologi Kalau kayak gini. menurut lo negatifnya apa? Negatifnya Iya. itu dia keadaan yang sekarang nih, yang bisa lo lihat sekarang kan, ya sekolah juga baru-baru ini baru pertemuan tatap muka terbatas. Ya kan, seorang manusia itu kan punya regulasi bang. Lo mau tidur nih, biasa lo tidur jam 9 malam, ya kan? Terus lo bisa bangun pagi gitu kan? Biasanya kayak gitu, yang normal nih kalau anak sekolah, ya kan? Tapi sekarang karena biasanya dia tidur larut malam, biasa tidur jam 9, tiba-tiba dirubah tuh secara nggak langsung, dikasihkan di rumah terus begadang. Iya, secara nggak langsung. Itu jadi kegiatan sosial itu terbatas bang. Itu dia, interaksi antara sosialnya tuh komunikasinya hancur ini bang, gitu, rancu dia. Tadinya siang itu buat dia ketemu sama orang banyak, ngobrol kayak gini, akhirnya udah dia milih buat tidur. Udah capek, gantiin siklus dia yang sebelum tidur tadi gitu. Apalagi main game. Sebenarnya main game itu yang gue bilang nggak terlalu ini sih, nggak terlalu negatif juga, karena banyak juga pro player yang ngasilin jadi income, jadi atlet kan. Ya cuman kan itu bang, itu dia, baik lagi ke diri masing-masing gitu. Karena kan status secara pendidikan, ada orang bilang ya itu nggak penting-penting banget pendidikan, tapi kalau menurut gue penting. Karena apa? Wawasan intelektual tuh nggak bisa dibeli bang. Cara berpikir lo kan beda. Nah, cara berpikir orang tuh jadi beda. Lu kalau main game doang jago, tapi lu cuma di dalam ruangan di rumah, dan lu nggak ketemu manusia di luar sana, kapan lu mau berinteraksi? Makanya gue bilang tadi, lu bukan anak tongkrong, berarti baperan lu. Baperan lagi. Itu dia. Jadi
ketika ketemu orang di luar, dia ngurung diri bang pasti. Mentalnya kan. Itu dia. Coba deh kalau lo yang sering kayak ketemu main ceng-cengan, ya kan? Gondrong doang lo, ya kan gitu biasanya kan? Kurus doang, nggak makan, bener kan emang gitu. Tapi kan jadi mentalnya terasa kayak gitu menurut gue. Terbiasa. Dulu kalau kita ini kan sekolah tatap muka nih, jalan. Kalau gue rumah di timur nih bang nih, sekolah di pusat. Iya. Kan mental di jalanan tuh. Iya juga sih. Banyak tuh yang lo lihat tuh. Banyak. Yang di rumah di timur nggak lihat, beda pasti kan ada. Gue naik mobil bak balik, ngerasain. Gue naik kereta balik, gue ngerasain. Waktu kereta tuh belum kayak ketat kayak sekarang. Waktu SMP tuh. Terus balik dipegat sama anak STM, gue SMP. Jadi itu yang nggak bisa dibeli mental itu bang. Terbentuk sendiri. Tadinya mah gue takut gitu. Iya, emang harus begitu dulu, takut dulu lama-lama terbiasa. Gue ngeliat orang tawuran naik deg-degan kadang-kadang. Gue kalau udah liat orang tawuran gue naik 01 deh. Iya. Naik 01 gue. Udah gitu kalau ada teman ngeliat ngumpet aja. Iya. Cemen lo aja. Besoknya cengin gue. Naik 01 aja. Gue pura-pura tuh. Bukan gitu, Bray. Nyokap gue nelfon. Dulu aja tuh gue mau punya handphone susah bang, serius deh. Ngerasain. Handphone pertama lo apaan? Sama gue Nokia tuh. Gue dulu kelas 1 SMP nggak megang HP. Sampai gue putus. Bokilan nggak pegang HP seminggu putusin. Iya bener. Lo ngerasain nggak? WhatsApp zaman itu SMS. Per karakter ya. Per karakter pakai handphone itu bokap. Pernah, jangan dibalas dulu, ini HP mama. dia ngechat pagi, Iya. balasnya malam. Iya. Pulang kerja bapak. Udah gitu diomelin paginya, pulsa gua habis nih. Nah, tapi waktu zaman gue 2011 itu udah ada Facebook bang. Iya, udah ada Facebook. Jadi gue kalau emang nggak punya handphone atau nggak punya ini pulsa, warnet gue online. Kamu nggak online? Ya, tapi urusan masih ala itu. KM nggak len. Rasain tuh gue kayak gitu. Terus kadang-kadang SMS pakai handphone temen. Iya, bener yang kaya. Temen gue punya handphone dulu, gue minjem tuh buat SMS. Terus gue pinjem tuh handphone dia gue kuasain tuh sampai lobet. Lu ngerasain nggak? Itu bokinan sama di zaman sekolah gitu, pakai surat kan ngerasain nggak? Itu pernah gue bahas juga tuh di podcast tuh. Bahas ya? Pernah gue bahas juga tuh. Ngerasain gue. Gue nulis, gue di dalam surat itu gue masih inget nih, masih inget banget gue. Anjir masih inget. Gua lupa. Masih gue inget tuh. Kamu pernah dengerin lagu Peter Pan gak, nanti aku nyanyiin gitu. Gue pernah nulis kayak gitu gue. Terus dulu kan di luar studio ini kan ada gudang dulu kan, kamar di rumah gue ada gudang tuh. Gue baca di gudang bang, pengen ketahui orang tua gue. Iya, disimpen deh, kagak dibuang gitu. Oke, ya mungkin sekarang udah dimudahin nih dalam komunikasi gitu. Orang bisa langsung via WhatsApp, gue suka sama lo, bisa langsung kayak gitu bang. Waduh perjuangan. Naruh dulu nih buku paket dia nih, tematik dia nih. Set. Di kolong meja. Yoi. Yang ambil anak siang. Yang ambil anak siang. Lupa dikodein pas nanti kan. Iya betul. Pagi sama siang. Iya, dulu ada pagi sama siang. Ngasih nih. Wah, dari rumah nih. Wah, udah berandai-andai itu. Besok gue taruh kolong meja. Lupa kodein. Ya, yang ambil anak siang. Jadinya sama anak siang. Kacau sih emang. Itulah menurut gue yang nggak bisa dibeli lagi bang sekarang kayak penghalang zaman nih nggak bisa. Gila lu pacaran SMS nih? SMS gue. Enggak, SMP atau SD sorry. SMP gue. SMP. Pacaran. Yoi. Wah, cincau. Nyerit ban. Kalau dulu kan nabung dulu, Bang. Dulu, seminggu sekali ya. Ih. Nih mau jalan nih. Gua kan karena gue di Jakpus tuh. Wah, atletik nih lari nih. Itu momen tuh, Jak. Momen gue. Atletik kan. Gua atletik kan lapangan ban.